Big data. Oke, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kalimat ini ya. Entah itu di seminar, di feed sosial, podcast, atau mungkin dari source lain. Ya, big data adalah kumpulan informasi yang besar dan beragam yang akan terus berkembang. Dan materi ini menarik untuk kita bahas, khususnya di bidang kesehatan. Ya, dan kebetulan materi ini menjadi salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Apa aja sih subpokok bahasan yang akan kita ulas dan diskusikan tentang big data kesehatan? Yuk kita uraikan subpokok bahasannya. Jadi, teman-teman, pada video kali ini kita belum masuk ke materi, tapi saya hanya ingin coba meng-highlight pokok bahasan yang akan teman-teman pelajari, dan mungkin setelah menonton video ini, teman-teman bisa mencari referensi agar menjadi bahan diskusi nantinya di kelas. Setidaknya ada 16 subpokok bahasan pada mata kuliah pengantar Big Data Kesehatan yang coba saya bagi menjadi 4 section. Ya. Di section yang pertama yaitu pengenalan teknologi Big Data Kesehatan, di mana pada section ini kita akan membahas tentang pertama konsep Big Data Kesehatan, di mana di sini teman-teman akan dikenalkan apa sih itu Big Data Kesehatan secara definitif ya, karakteristiknya seperti apa, dan perbedaannya dengan data kesehatan tradisional atau konvensional itu seperti apa. Lalu yang kedua, teknologi Big Data Kesehatan. Di materi ini kita akan mendeskripsikan penjelasan tentang teknologi yang digunakan dalam mengolah atau pengolahan Big Data Kesehatan. Contohnya kayak teknologi cloud computing, ya, teknologi data mining, teknologi machine learning, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di section ini yaitu model dan sumber data kesehatan. Di sini kita akan menguraikan penjelasan tentang model data kesehatan seperti data mart, ya, data warehouse, dan data lake, serta berbagai sumber data kesehatan seperti data klinis, data administratif, data genetik, termasuk juga di dalamnya adalah data sosial, ya. Nah, pada section yang kedua, di mungkin pertemuan keempat, kelima, dan keenam, kita akan membahas secara umum tentang pengolahan dan analisis big data kesehatan. Ya, di mana pada section ini, materi-materi yang akan teman-teman pelajari seperti proses pengolahan dan analisis big data kesehatan, ya, termasuk pre-processing data, pengenalan pola yang digunakan dalam analisis data, sampai dengan model prediktif. Selanjutnya ada materi data security. Nah, di sini kita akan uraikan penjelasan tentang standar dan protokol keamanan data kesehatan, ya, termasuk GDPR atau General Data Protection Regulation atau regulasi terkait dengan keamanan data, ya. Dan salah satu negara yang juga sudah memiliki organisasi ini yaitu HIPAA, ya, atau lembaga yang fokus pada pengaturan data kesehatan di US. Kemudian yang ketiga adalah data quality. Materi ini membahas tentang kualitas data dan masalah yang sering terjadi dalam data kesehatan seperti keakuratan data dan juga validasi data itu sendiri. Yang keempat, di section ini kita akan membahas tentang visualisasi data kesehatan. Nah, ini teknik visualisasi data kesehatan dan alat bantu seperti dashboard, ya, infografis, sehingga data yang telah kita olah itu dapat disajikan dengan baik agar mudah dipahami oleh berbagai pihak, ya. Dan yang terakhir di section ini adalah sistem informasi kesehatan. Di sini kita akan menguraikan pengenalan tentang sistem informasi kesehatan, ya, termasuk electronic medical record, ya, atau EMR, electronic health record, dan juga termasuk personal health record.
Di section ketiga, secara umum kita akan membahas bagaimana penerapan big data kesehatan ini dalam berbagai bidang kesehatan, ya, seperti penerapan big data dalam penelitian kesehatan, kemudian yang kedua penerapan dalam asuransi kesehatan. Gimana sih penggunaan big data di bidang polis, ya? Kita bisa melakukan penilaian-penilaian resiko yang dapat terjadi dengan menggunakan big data dalam bidang asuransi kesehatan. Kemudian penerapan dalam sistem kesehatan. Ini juga tidak kalah penting karena salah satu dampak terbesar tentu adalah efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan, dan ini bisa diwujudkan dengan penggunaan big data kesehatan. Kemudian yang keempat adalah penerapan dalam pengembangan obat dan medis. Nah, ini juga penting, ya. Kita akan menguraikan bagaimana penerapan big data kesehatan ini untuk kebutuhan seperti uji klinis, ya, riset-riset tentang genetika, ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ya, di section 4, di section ini kita akan lebih banyak berdiskusi tentang what's next, ya. Apa selanjutnya atau bagaimana selanjutnya? Bagaimana big data kesehatan ini di masa yang akan datang. Sehingga materi-materi yang akan kita ulas itu ada 4. Yang pertama, pengembangan aplikasi big data kesehatan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pengembangan aplikasi big data kesehatan, ya. Seperti contohnya penggunaan aplikasi kesehatan mobile yang berbasis smartphone, ya. Kemudian layanan antrian atau booking dokter, gitu kan. Kemudian mungkin ada aplikasi panic button, gitu ya, dari akses smartphone, ya. Contoh-contoh seperti itu yang akan kita bahas, dan termasuk di dalamnya adalah aplikasi telemedicine. Selain materi itu, tentu secara pengembangan teknologi kita juga perlu belajar tentang batasan, ya. Harus ada filter, yaitu etika dan privasi data kesehatan. Ya, di materi ini kita perlu membahas aksesibilitasnya, terkait dengan user, media penyimpanan data kesehatan, termasuk isu-isu terkait dengan etika, privasi, dan penyalahgunaan data kesehatan. Yang ketiga, materi decision making, ya. Jadi big data kesehatan ini menjadi salah satu sumber empiris pengambilan keputusan. Ya, jadi bagaimana big data kesehatan ini bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan atau membantu kita dalam melakukan decision making, termasuk pengembangan sistem pendukung keputusan dan analisis data untuk manajemen resiko di organisasi. Kemudian yang keempat, masa depan big data kesehatan. Ya, materi ini menguraikan tentang bagaimana tren, inovasi, ya, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi big data kesehatan, ya. Jadi setidaknya ada 16 materi dari 4 section yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini, dan semoga kalian semua bisa konsisten mengikuti kelas ini, turut aktif terlibat dalam proses pembelajaran, ya, dan tidak kalah pentingnya untuk selalu belajar, terus belajar, ya, dan terus semangat, and keep healthy, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.